Kita lanjutkan dialog, saya masih bersama Rahman Muklis, Ketua Umum Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Mas Rahman, ada usulan bahwa perlu dilakukan sertifikasi pemandu untuk khusus untuk pendakian gunung. Tapi tadi saya sudah tanyakan ke Prof. Putu Anom, Guru Besar Pariwisata Universitas Udayana, itu tidak perlu. Yang penting pemandu mengetahui kondisi alam, kondisi gunung yang akan didaki. Menurut Anda, apakah perlu sertifikasi? Ya, sertifikasi pemandu gunung ini sangat perlu. Dan dalam kejadian kemarin, setelah kami cross-check database kami, pemandu yang bersangkutan pada kejadian tersebut itu belum tergabung dalam API dan belum tersertifikasi. Di Rinjani sendiri, kita sudah mensertifikasi sekitar 280 orang, tapi kan pemandu itu banyak di sana ya. Banyak juga pemandu di sana tuh yang belum mendapatkan sertifikasi gitu. Artinya ke depan kami juga akan bekerjasama dengan Taman Nasional, dengan Dinas Pariwisata untuk melakukan pelatihan, melakukan sertifikasi bagi pemandu gunung. Bagaimana cara mendapatkan sertifikasi itu, Mas Rahman? Apakah ada tes-tes khusus seperti apa? Ya, untuk sertifikasi tentu ada prasyarat dasar ya, dan biasanya kita harus melalui pelatihan terlebih dahulu, kemudian ada bimbingan teknis, lalu mereka juga harus memenuhi syarat magang, artinya punya pengalaman kerja, minimal pengalaman 5 kali memandu, kemudian nanti ikut ujian kompetensi. Uji kompetensi oleh asesor, itu nanti akan di-assessment, baik secara portofolio, administrasi, maupun juga secara ada wawancara, ada tes tulis, lisan, dan juga ada praktek gitu. Untuk dia mendapatkan sertifikat kompetensi profesi pemandu gunung yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Baik, apakah perlu diupdate juga setiap berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali? Ya, ini setiap 3 tahun sekali kompetensi itu harus di-update ya, RCC, perpanjangan sertifikat kompetensi, agar menjaga standarisasi kompetensi pemandu gunung. Baik, Mas Rahman, SOP-nya seperti apa sih kalau 5-6 orang mau mendaki gunung? Apakah cukup dengan satu pemandu? Atau kalau misalnya memang ada yang mendakinya cepat, atau ada yang mendakinya pelan, harus minimal ada 2 pemandu yang menjaga di depan dan paling belakang? Ya, itu kalau idealnya itu adalah kalau dalam wisata pendakian gunung, 1 pemandu, kemudian 5 peserta, 5 porter gitu. Itu ya. Nanti menyesuaikan juga parameter lain, misalnya tingkat kesulitan gunung, jarak tempuh, atau mungkin fasilitas paket wisata yang diambil. Baik, apakah juga sertifikat untuk pemandu itu hanya berlaku di gunung, 1-2 gunung saja, atau hanya khusus misalnya Rinjani saja yang boleh dipandu oleh si pemandu tersebut? Iya, saat ini kami ada 3 level ya, ada level muda, madya, ahli. Biasanya kalau memang level muda itu hanya di 1-2 gunung, artinya pemandu lokal gitu ya, dalam konteks itu. Kemudian jika madya itu tingkat medium, itu artinya di beberapa daerah, provinsi, tingkat kesulitan gunung Indonesia bisa. Yang tingkatan paling tinggi level ahli. Artinya kalau udah level ahli, di berbagai medan, di berbagai daerah, gunung-gunung di Indonesia, nasional itu sudah bisa. Seperti itu. Baik. Yang berlaku saat ini. Baik, kalau Anda di mana saja sertifikat untuk memandu gunung, di mana saja Mas Rahman? Kalau saya sendiri memegang sertifikat kompetensi pemandu wisata gunung ahli, dan saya juga memandu di seluruh gunung di Indonesia gitu. Saat ini kami API sudah ada di 25 provinsi dengan 2.500 anggota yang sudah tersertifikasi. Berapa? Berapa yang tersertifikasi? Ada 2.500 di API, tersebar di 25 provinsi itu. Oke, baik. Mereka yang sudah memegang sertifikasi ini, tadi kalau Anda bilang diupdate-nya setiap 3 tahun ya, bagaimana kondisi fisiknya? Kalau kita bicara misalnya wasit saja setiap hari harus lari memutari lapangan 4 km setiap hari. Kalau pemandu wisata, kalau pemandu gunung seperti apa? Kalau pemandu gunung kan dia memang rutin ya. Kalau misalnya di musim pendakian, high season, itu mereka bisa seminggu sekali pasti bekerja di gunung, naik gunung. Jadi untuk menjaga kondisi fisiknya, kebugarannya cukup dengan seminggu sekali aja untuk mendaki gunung. Kecuali untuk gunung-gunung tertentu perlu persiapan maksimal, ya bisa jogging setiap hari, latihan fisiknya. Iya. Gunung tertentu itu yang ketinggian berapa mdp? Kemampuan, keilmuan mendaki gunung itu harus dilatih. Baik. Untuk Rinjani, apakah Anda Anda mengusulkan untuk Balai Taman Nasional Gunung Rinjani ini ditutup sementara sembari mereka melakukan evaluasi atau seperti apa?
Ya, kalau evakuasi kan kemarin juga sudah selesai dan saya rasa juga cukup bijak kita ya dalam waktu misalnya 1 bulan ini kita tutup terlebih dahulu untuk sama-sama memperbaiki tata kelola gitu ya. Sehingga Evaluasi. nantinya Oke, bisa jadi lebih siap. jadi sembari mereka melakukan evaluasi, Anda sarankan untuk ditutup dulu semua jalur pendakian ke Rinjani? Ya, tapi dalam waktu misalnya 2 minggu atau 1 bulan gitu. Karena ini kan lagi musim pendakian gitu, sehingga dengan Juni, Juli, misalnya Juli, Agustus bisa ada kesempatan teman-teman pendaki, pemandu, porter bisa bekerja lagi, kemudian wisatawan juga bisa berkunjung lagi gitu. Baik, semoga ini tidak terjadi lagi. Kita yang cinta gunung sangat menyayangkan hal ini terjadi. Mas Rahman Muklis, terima kasih telah bersama kami di NTV Prime. Terima kasih. Ya, pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.